Oci. Apaan sih Pak? Aku ngantuk. Diam. Ikut bapak sekarang. Nggak mau Bang. Oci, jangan berisik. Ayo cepetan, ikut bapak. Nggak mau. Oci, Nggak mau Pak. ikut bapak. Nggak mau. Diam, jangan berisik. Nggak mau Pak. Ikut. Nggak mau Pak. Ikut. Nggak mau. Ikut, Oci. Nggak mau Pak. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video awal tadi kita lihat bersama itu adalah astagfirullahaladzim, apa yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya di luar dari batas kemampuan berpikir kita. Dan itu adalah salah satu kisah yang menimpa seorang narasumber kami dan saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Mbak Oci. Waalaikumsalam Mas Farid. Ya, saya turut prihatin melihat apa yang terjadi dari masa lalu Mbak Oci ya. Mudah-mudahan kita ada jalan keluarnya untuk di Tawakal hari ini ya. Dan selain Mbak Oci, pemirsa juga sudah hadir bersama kami Ustadz Muhammad Nur Khayyat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik. Apa kabar para pemirsa Tawakal di seluruh tanah air? Semoga sehat selalu dan dapat rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, kita tanyakan dulu satu persatu sebelum nanti Pak Ustadz memberikan nasihat kepada Mbak Oci. Nah, Mbak Oci, itu benar yang terjadi yang di video tadi? Itu benar sekali, Mas. Masa lalu saya kelam sekali waktu itu. Saya berumur masih 10 tahun. Dan saya tinggal bersama saya tinggal bersama ibu saya. Di situ kami tinggal berempat. Aku dan ketiga adik saya. Jadi Mbak Oci yang paling besar? Paling besar. Kejadiannya berawal setelah ibu saya menikah kembali dengan yang lebih muda dari dia, 10 tahun lebih muda dari dia. Setelah bapak saya meninggal. Pada saat kejadian itu ibunya Mbak Oci ada di mana? Kejadian itu ibu saya sedang TKW keluar negeri. Jadi di rumah itu Mbak Oci sama adik-adiknya Mbak Oci tinggal sama ayah tiri. Iya. Itu kapan kejadiannya? Waktu itu malam ketika kami sedang istirahat tidur. Saya sedang tidur dengan adik saya yang paling besar umur 7 tahun. Saya ditarik paksa. Dan saya nggak bisa menolak karena ayah tiri saya mengancam saya akan memukuli saya dan memukuli adik-adik saya kalau saya tidak turuti apa kemauan dia. Maaf, katanya berkali-kali melakukan itu ya? Setiap hari dan berkali-kali. Pak Ustadz, ini gimana nih Pak Ustadz? Ya Allah, saya sungguh miris mendengar ini Pak Ustadz ya. Seorang ayah tega sekali melakukan itu terhadap anak tirinya dan itu ya Allah masih anak-anak juga Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Di umur sekitar 10 tahun ya. Yang dimana saya masih ingin sekolah, melanjutkan masa kanak-kanak saya dan menjaga adik-adik saya masih kecil-kecil. Ya, dan itu direnggut oleh ayah tirinya nih Pak. Iya. Gimana nih Pak? Saya hampir tidak bisa berkata-kata melihat peristiwa itu. Pertama, pelakunya adalah ayahnya sendiri. Ayah tiri atau ayah kandung ketika sudah mendapatkan amanah melalui proses pernikahan, maka dia adalah seorang ayah. Hanya dalam konteks bahasa kita atau kultur kita yang menjadikan ada ayah tiri, ada ayah kandung. Nah, dalam konteks tanggung jawab, sejatinya ketika seorang ayah itu mau menikahi ibunya
saudara kita saat ini, Mbak Oci, sejatinya mereka harus siap menjadi ayah, siap melindungi anak dan istrinya, serta siap membimbing mereka menuju ke arah yang lebih baik. Tapi faktanya justru di tempat yang harusnya dia mendapatkan keamanan dan perlindungan, tapi dia mendapatkan kekerasan paling keras, kejahatan paling jahat, yaitu diperkosa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melaknat orang-orang yang demikian. Ya, sebenarnya tidak boleh kita mendoakan keburukan, tetapi karena begitu jahatnya orang semacam ini, saya kira kita tidak boleh mengulangnya. Dan pemirsa di seluruh tanah air harus betul-betul menjadikan perhatian, jangan sampai melakukan kekejian seperti ini. Mbak Oci nggak cerita ke ibu atau saudara gitu yang dilakukan oleh ayah tiri Mbak Oci? Nggak bisa, Mas. Saya takut pada waktu itu. Rasa takut karena saya berkali-kali merasakan tiap malam merasakan seperti itu, ketakutan. Saya nggak bisa mau mengadu dengan siapa, dan itu saya simpan sampai detik ini. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan dia, mohon maaf, melakukan itu sampai umur berapa, Mbak? Nggak lama setelah kejadian itu kan ibu saya mau pulang ke Indonesia. Saya kabur dari rumah, saya titipkan adik saya ke tetangga waktu itu, karena saya ketakutan, karena saya takut dipukul ibu atau saya disalahkan. Karena yang saya tahu, ayah saya pasti nggak bakal mau buat saya gimana. Saya nggak bakal mau ngakui lah kesalahannya di mana. Nah ini, mohon maaf, ayahnya bekerja? Ayah tirinya bekerja? Tidak. Yang dia hanya kerjanya itu bermakna-bukan, main perempuan, nggak tahu, pergi malam, mabuk, dan selalu seperti itu. Ya, buat kehidupan sehari-hari berarti terima uang kiriman dari ibu? Terima uang kiriman, tapi nggak sampai ke saya atau sama adik saya. Jadi dipakai untuk foya-foya dia sendiri. Kita cuma dikasih makan seadanya, nasi, kerupuk, dan garam, itu aja. Ustaz, ini anak tirinya bisa dibilang sudah masuk anak yatim sebenarnya, Pak Ustaz, ya? Ya. Nah, selain berbuat zalim dan tidak bertanggung jawab, dia telah memakan harta anak yatim. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, memakan harta anak yatim itu sama seperti dengan memakan bara api dalam perutnya. Jadi seandainya Allah membukakan kepada kita pandangan kasyaf, pandangan mata yang terbuka, kalau kita makan harta anak yatim, itu sama dengan makan bara api. Kalau uang dari anak yatim yang kita ambil itu kita belikan sate, lalu sate kita makan, memang rasanya enak, rasa sate. Tapi hakikatnya itu adalah bara api yang kita makan. Jadi kejahatan kedua setelah perzinahan itu adalah menzalimi anak yatim alias memakan harta anak yatim tanpa hak. Nah, kejahatan paling jahat selain dua hal itu adalah syirik kepada Allah. Jadi kalau dirangkai, kejahatan paling jahat adalah menyekutukan Allah, yang kedua berzina, yang ketiga membunuh, yang keempat makan harta anak yatim tanpa hak. Kalau saya boleh bertanya, sampai berapa lama Mbak Oci diperlakukan seperti itu? Setahun kah? 2 bulan? Nggak lama kejadian itu saya langsung pergi dari rumah, Pak. Karena kan ibu mau pulang kan ke Indonesia, jadi saya takut sama ibu. Jadi saya kabur waktu itu sekitar 4 bulanan lah. Kaburnya kemana? Saya nggak tahu arah saya waktu itu ada di pasar. Kan 10 tahun Mas Farid. Iya, Ini masih saya kecil, ke pasar. masih kecil, ya? Saya ke pasar dekat rumah, saya tidur di situ tiap malam. Jadi cari sama ayahnya. Nggak bakal cari saya, Pak. Saat itu lalu kemudian Mbak Oci tinggal di mana? Saya waktu Dapat itu nggak penginapan atau apa, atau ketemu Enggak. sama orang atau ada saudara? Enggak, Mas. Lalu di mana? Saya tidur di pasar beberapa hari di situ. Tiba-tiba ada laki-laki 2 orang yang bilang ke saya, ikut saya aja. Saya bakal kasih kamu makan sama tempat tinggal. Pikiran saya di situ cuma saya dapat makan sama tempat tinggal dan pekerjaan itu aja. Jadi saya ikut dengan 2 orang itu. Di situ bukan saya aja, ada beberapa orang seumuran saya
ambil dari tempat situ juga ada kali mungkin ada 5 orang di Dibawa mobil sama itu dia. di bawah. Di situ saya langsung ke tempat emang besar, Mas. Pak, dia rumahnya besar, mewah, bergedung. Saya diperlakukan seperti anak sendiri. Pokoknya dimakan makanan enak lah, segala sesuatunya diperlakukan baik gitu. Saya diberikan istirahat semalaman. Besoknya saya diperkenalkan dengan mami-mami seperti ibu-ibu gitu. Dia nyentrik. Ya saya pikir, yang pikiran saya tuh ya dia mau nolong saya gitu waktu itu. Tapi setelah kejadian saya sudah tinggal di situ 7 tahun lebih. Seumuran saya 20 tahun. Dari situlah kehancuran saya dimulai kembali, Mas Farid. Ustaz. Kenapa? Emang ada apa dengan rumah itu? Saya dijual kepada Om Hidung Belang.